Warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil saah. Ayo ikhwah pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com, dimanapun Anda berada yang mendengarkan melalui streaming kami dan juga yang mendengarkan melalui aplikasi kami di Google Play Store. Silakan di-download, di sana bisa antum mendengarkan siaran live ini dan juga bisa mendapatkan info-info kajian seputar kajian rutin dan daurah serta yang lainnya. Ada juga info-info dan nasihat. Silakan di-download, mudah-mudahan bermanfaat aplikasi ini bagi kaum muslim dan muslimah. Baik kaum muslim dan muslimah dimanapun Anda berada di kesempatan hari ini. Ya, kita sudah melalui 1 Muharram dan kita sudah masuk ke 2 Muharram 1448 Hijriah. Baik kaum muslimin muslimah, 1448 Hijriah bertepatan kita berada di Selasa malam Rabu tanggal 16 Juni 2026. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita yang mempelajari Al-Qur'an di bulan-bulan haram ini. Dan kaum muslimin muslimah sudah bersama ana guru kita, pembimbing kita Al-Ustaz Zulfikar LC hafizahullah taala. Baik kaum muslimin muslimah, di kesempatan sebelumnya kita belum tuntas melanjutkan pembahasan baik tahsinnya atau juga bagian yang terakhirnya belum sempat kita bahas, yaitu tadabbur menyelami dalamnya makna yang terkandung pada surah Al-Qari'ah. Untuk itu kita akan kembali membahas surah Al-Qari'ah di malam hari ini. Dan kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kita ingatkan ya, bisa mengikuti nanti di sesi yang kedua, yaitu praktek tashih atau tahsin, memperbaiki bacaan kita, hukum-hukum tajwid yang ada yang terkandung di surah Al-Qari'ah. Dan yang terakhir nanti di sesi yang ketiga kita akan mendengarkan kupasan tentang tadabbur surah Al-Qari'ah. Baik, kita akan lalui satu persatu sebelum kita masuk ke yang pertama. Kita buka dulu dengan sapaan hangat. Sudah bersama guru kita, pembimbing kita Al-Ustaz Zulfikar LC hafizahullah taala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah nahnu bikhair. Wa kaifa haluk ya Aba Auni? Naam, wa nahnu bikhair aidan ya Ustazana. Hayyakallah wa barakallahu fik. Naam, wa fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum ayyuhal ikhwah al-mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kita akan dengarkan mukaddimah dari Ustaz. Kita akan ulangi kembali ya surah Al-Qari'ah ini. Mudah-mudahan antum yang belum berkesempatan praktek, silakan nanti praktek ya di nomor yang sudah ada tertera di layar kaca atau layar smartphone Anda. Selamat menimba ilmu syar'i kepada Anda semuanya. Langsung saja kepada Ustaz kita persilakan. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alil Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa qa'idana wa sa'iqana ila jannatika jannatin na'im. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM dan para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah,
Dia Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan kepada kita nikmat yang tak terhingga. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan dia Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Namun sering kita lupa untuk mensyukuri nikmatnya, padahal begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyindir kita dengan melanjutkan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian ingin menghitung nikmat Allah pasti kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Namun demikian manusia ya tidak mau mensyukuri nikmat Allah, justru mereka zalim ya di dalam menyikapi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya dipergunakan untuk berbuat taat kepada Allah, justru dipergunakan untuk menentang Allah dengan kemaksiatan. La zalumun kafar. Zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang memiliki kesadaran untuk bersyukur terhadap nikmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. So beriringkan salam, tidak lupa pula kita aturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk di antara umat Rasulullah SAW yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM, para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan oleh Allah melalui radio kesayangan kita untuk melanjutkan pelajaran kita, latihan kita, yaitu di dalam belajar membaca kitabullah, berusaha untuk menghafalkannya dan memahami serta mentadabburinya, kemudian berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berharap melalui program ini kita termotivasi untuk selalu membersamai Al-Quran, memperhatikan Al-Quran, menyisihkan waktu kita untuk mempelajari Al-Quran, sehingga kita berharap kehidupan kita kelak semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan langkah-langkah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tergelincir ke dalam kesalahan dan kesesatan. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita memulai latihan bacaan kita terhadap surah Al-Qari'ah, seperti yang dikatakan pada pertemuan yang lalu, karena gangguan cuaca kita tidak menyelesaikan pembahasan surah Al-Qari'ah. Namun di sini kita usahakan untuk kembali mengulangnya. Semoga Allah membukakan pintu ilmu bermanfaat bagi kita bersama. Nah, sebelum kita memulai, sedikit kita mereview dan mengulang pelajaran-pelajaran kita tentang tajwid yang masih berkaitan dengan bab sifatul huruf, tentang sifat al-huruf. Terakhir kita sudah mengambil sifat ya yang berlawanan, yaitu sifat jahar dan sifat hamas. Sifat hamas dan sifat jahar. Sekarang kita masuk ke sifat yang kedua yang memiliki lawan kata, yang kedua dan ketiga, yaitu sifat syiddah. Ya, sifat syiddah yang lawannya adalah rokhawah, dan ada di antara kedua sifat ini yang disebut dengan al-bainiyah atau at-tawassut. Sifat syiddah dan sifat rokhawah ini kaitannya tentang suara. Dalam pengucapan huruf, apakah suara kita itu keluar dalam keadaan tertahan atau terlepas? Sedangkan sedangkan hamas dan jahar ini kaitannya dengan napas, dengan angin, napas di dalam pengucapannya. Apakah dalam pengucapan huruf keluar napas atau tidak? Kalau syiddah dengan rokhawa ini kaitannya dengan suara. Dalam pengucapan huruf, apakah ketika kita mengucapkan huruf itu dari makhrajnya, apakah suara tertahan atau suara terlepas begitu saja? Kaitannya apa? Kaitannya ini pengaruhnya adalah apakah huruf tersebut dalam pengucapannya bertumpu kuat pada makhrajnya atau lemah tumpuannya pada makhrajnya. Ini yang menyebabkan adanya suara yang tertahan, adanya suara yang dilepaskan. Untuk lebih jelas lagi kita lihat apa itu sifat syiddah. Kalau kita lihat syiddah itu artinya adalah kuat atau keras, ya. Itu syiddah dari segi bahasa. Ataupun dari segi istilah, para ulama tajwid menjelaskan syiddah, sifat syiddah itu adalah inhibasu sautil harfi 'inda nutqi bihi bisababi inghilaqil makhraj.
Tertahannya suara huruf ketika diucapkan disebabkan karena makhrajnya tertutup. Maksudnya apa? Sifat syiddah itu adalah sifat yang dimiliki oleh huruf ketika diucapkan huruf tersebut ya suaranya itu tertahan. Pengucapan huruf yang disertai dengan suara yang tertahan. Kenapa tertahan? Ya karena makhrajnya tertutup. Kenapa makhrajnya tertutup? Karena di saat mengucapkan huruf tersebut ya suara bertumpukan kepada dengan kuat pada makhrajnya. Sehingga ini yang menyebabkan suara tertahan. Ya. Contohnya pada huruf kaf. Ada beberapa huruf, ya, hurufnya ada 8 yang dikumpulkan dalam kalimat ajid, qatin, bakat. Ajid, hamzah, jim, dal, qatin, qaf, ta, bakat, ba, kaf, ta. Ini 8 huruf, ya. Kalau kita ucapkan, khususnya ketika dia berbaris sukun, kita akan mendapatkan dalam pengucapannya suara itu tertahan. Tertahannya suara karena makhrajnya tertutup. Ya, makhrajnya tertutup. Seperti huruf hamzah. A, ya. Kita akan mendapatkan suara tertahan a, huruf jim aj, huruf dal ad, huruf qaf aq, huruf ta alt, huruf ba ab, huruf kaf ak, huruf ta at. Kita akan melihat setiap huruf ini kalau kita baca khususnya dalam keadaan sukun kita akan mendapatkan suara tertahan pada makhrajnya. Kenapa tertahan? Ya karena dalam pengucapannya suara bertumpu pada makhrajnya dalam keadaan dengan kuat. Sehingga seolah-olah ada penghalang yang menyebabkan suara itu tidak keluar dengan leluasa. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya dalam pengucapan huruf dengan adanya sifat syiddah itu menyebabkan qisaru zamanin nutqi bil harfi syadid. Menyebabkan pengucapan huruf yang memiliki sifat syiddah itu durasinya lebih pendek dibandingkan huruf-huruf yang memiliki sifat lawannya, yaitu sifat rakhawah. Ya, karena pengucapan huruf yang memiliki sifat syiddah, suara tertahan, menyebabkan pengucapan huruf itu durasinya lebih pendek dibandingkan huruf-huruf yang memiliki sifat rokhawah. Ya, walaupun keadaannya sama-sama sukun. Ya, nah, kita bisa nanti membedakan dan membandingkan antara pengucapan huruf yang memiliki sifat syiddah dengan huruf yang memiliki sifat rokhawah, lawan daripada syiddah. Nah, apa itu rokhawah? Untuk lebih jelasnya, kita bahas lawan daripada syiddah. Kalau syiddah dari segi bahasa adalah kuat, maka rokhawah artinya lemah atau lembut atau lunak. Itu makna kata ar-rokhawah dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah tajwid, sifat rokhawah atau ar-rokhawah yaitu jarayanu sauti duna aikin inda nutqi bil harf. Mengalirnya suara, ya, mengalirnya suara ketika pengucapan huruf ya karena tidak ada yang menghalanginya ketika keluar dari makhrajnya. Ini sifat rokhawah. Itu pengucapan huruf yang disertai dengan suara yang terlepas karena tidak ada penghalangnya. Kenapa tidak ada penghalangnya? Karena di saat mengucapkan huruf tersebut suara tidak bertumpukan dengan kuat pada makhrajnya. Sehingga tidak ada yang menghalangi suara ketika keluar dari makhrajnya. Dan ini yang menyebabkan pengucapan huruf yang memiliki sifat rakhawah itu durasinya lebih panjang dibandingkan huruf yang memiliki sifat asyiddah. Nah, hurufnya ada berapa? Jawabannya selain dari huruf yang 8 yang memiliki sifat syiddah itu huruf ajid, qatin, bakat, selain daripada huruf yang 8 ini itu semuanya adalah huruf-huruf rakhawah, yaitu huruf-huruf yang memiliki sifat rakhawah. Nah, semua huruf ini dalam pengucapannya kita akan mendapatkan suara itu mengalir tanpa ada penghalang. Berbeda dengan asyiddah. Maka kita coba membandingkan. Selain dari huruf hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta, yaitu ajid, qatin, bakat, maka kita akan melihat ya suara-suara
huruf tersebut akan keluar dan mengalir tanpa ada penghalang. Seperti contohnya huruf tha. As, as, suara akan mengalir, tidak ada yang menghalanginya. Begitu juga huruf ha. Ah, huruf kha, ah, huruf zal, al, huruf ra, ar, dan lain sebagainya. Ya, huruf ra itu tidak termasuk karena dia termasuk huruf bainiyah, ya, huruf bainiyah. Nanti akan kita bahas lagi. Huruf zai, az, huruf sin, as, huruf shin, ash. Maka kita bandingkan dengan huruf yang memiliki sifat syiddah. Huruf hamzah, a. Huruf yang memiliki sifat rakhawah, contohnya huruf tha. Kita bandingkan hamzah dengan tha. A dengan as. Sama-sama sama-sama dalam keadaan sukun, tapi kalau kita bandingkan durasi pengucapannya antara huruf syiddah dengan huruf rakhawah terdapat perbedaan. Perbedaannya apa? Huruf rakhawah dalam pengucapannya suaranya lebih lama, lebih panjang. Ya, suara lebih, durasi pengucapannya lebih lama. Sedangkan huruf yang memiliki sifat syiddah, durasi pengucapannya itu lebih pendek. A dengan as. Begitu juga huruf ba, ab dengan as. Ya, at dengan ah. Kita akan mendapatkan perbedaan. Maka perbedaannya dari segi keluar suara, ada yang tertahan, ada yang terlepas. Maka huruf yang dalam pengucapannya suara tertahan itu adalah huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah. Dan huruf yang dalam pengucapannya suara terlepas itu adalah merupakan huruf yang memiliki sifat ar-rakhawah. Nah, di antara sifat syiddah dan rakhawah ada beberapa huruf, ada 5 huruf yang memiliki sifat antara, yaitu pertengahan. Yang dikenal dengan istilah at-tawassut atau al-bainiyah. At-tawassut pertengahan, al-bainiyah antara. Artinya apa? 5 huruf ini dalam pengucapannya suara tidak terlalu ditahan dan tidak pula terlalu dilepaskan. Akan tetapi pertengahan. Pertengahan. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 5. Disingkat dalam kata lin umar. Lin huruf lam, nun, umar huruf ain, mim, ra. Maka kalau kita melihat kelima huruf ini, itu suara tidak terlalu dilepaskan dan tidak pula terlalu ditahan. Huruf lam, al, ya. Huruf nun, an. Huruf ain, a. Huruf mim, am. Huruf ra, ar. Maka kalau dalam pengucapan setiap huruf yang 5 ini disertai dengan suara tertahan, berarti terjadi kesalahan. Kita memberikan dia sifat syiddah, padahal dia sifatnya al-bainiyah atau at-tawassut. Maka salah kalau kita membaca alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah kesalahan. Kenapa? Karena di sini kita membaca huruf lam dengan suara yang tertahan, padahal huruf lam bukanlah huruf syiddah. Ya, begitu juga huruf-huruf yang lainnya. Umpamanya siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim. Ini adalah kesalahan. Ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Pengucapan huruf ain ketika sukun dengan suara yang tertahan. Ini juga kesalahan. Kenapa? Karena huruf ain dia bukanlah huruf yang dalam pengucapannya disertai dengan suara yang tertahan, akan tetapi antara tertahan dengan terlepaskan. Begitu juga salah kalau kita melepaskan suara begitu saja tanpa sedikit ditahan. Pada huruf lam, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini juga suatu kesalahan. Karena huruf lam dia suaranya tidak terlalu dilepaskan, namun sedikit ditahan. Jadi dia antara tertahan dengan terlepaskan yang diistilahkan dengan sifat at-tawassut atau al-bainiyah. Mengetahui sifat-sifat ini itu akan membuat pengucapan kita, pelafalan kita terhadap huruf-huruf hijaiyah itu akan lebih sempurna dan bacaan kita akan lebih bagus lagi
ke depannya. Maka kalau kita lihat durasi pengucapan huruf-huruf hijaiyah, kalau kita lihat dari segi keluarnya suara, kita akan mendapatkan huruf-huruf rokhawa itu durasi pengucapannya itu lebih lama. Ini yang berada pada peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua yaitu huruf bainiyah atau huruf tawassut, yaitu huruf lin umar. Pengucapannya ya dibandingkan rokhawa dia lebih pendek. Dan yang lebih pendek lagi yaitu huruf-huruf syiddah. Jadi durasi yang paling lama yaitu huruf-huruf yang memiliki sifat rokhawa, kemudian di level berikutnya huruf-huruf yang memiliki sifat baini atau tawassut, kemudian yang terakhir pengucapan hurufnya lebih sebentar dan paling pendek yaitu huruf-huruf yang memiliki sifat asyiddah. Maka ini ya bisa kita latih dengan mendatangkan huruf tersebut, mengucapkannya dalam keadaan sukun, kita tambah hamzah yang berbaris fathah sebelumnya. Kita akan mendapatkan perbedaan pada masing-masing huruf ini. Huruf syiddah suara akan tertahan seperti a, ab, ya, aj, ya, aq, aut, ab, ak, at. Semuanya suara tertahan. Ya. Kita kesampingkan dulu sifat qalqalah dari huruf-huruf yang memiliki sifat qalqalah. Kita fokus pada suaranya, kita akan mendapatkan pengucapan masing-masing dari huruf yang 8 ini ya ketika sukun suaranya tertahan. Sedangkan huruf yang lainnya seperti as, ah, al, az, as, ash, as, dan seterusnya kita akan mendapatkan pengucapannya suara terlepas. Sedangkan al, a, an, am, al, ya kita akan mendapatkan pengucapan hurufnya suara tidak terlalu ditahan dan tidak pula terlalu dilepaskan. Inilah yang disebut dengan sifat at-tawassut atau al-bainiyah. Nah, ini untuk pengulangan materi tajwid pada pertemuan kita pada kali ini. Nah, untuk menyingkat waktu, kita lanjutkan latihan ya, kembali kita lanjutkan latihan membaca surat Al-Qari'ah. Kita baca bersama-sama seperti biasanya, baru setelah itu kita berikan kesempatan bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menyetorkan bacaannya. Silakan dibuka surat Al-Qari'ah. Dan seperti biasa kita minta akhuna Abu Auni untuk mengikutinya. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث 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 وتكون الجبال كالعهن
المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. Nah, wafika barakallahu hizana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita praktek di 08117530.000. Sudah kita buka untuk layanan call WhatsApp juga, silakan ya. Yang ingin menelpon melalui WhatsApp dan juga telepon biasa di 08117530.000 dan 081175454444. Baik, kita akan angkat peserta kita yang pertama. Silahkan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Dengan siapa Ibu? Di mana? Ummu Syakila di Pasir Putih, Bu. Ummu Syakila di Pasir Putih. Peserta kita yang pertama, Ustaz, ada Ummu Syakila di Pasir Putih. Mohon maaf sebelumnya Ibu, biar tidak feedback, ya biar tidak feedback bisa dikecilkan sedikit volume radionya Bu ya. Ya baik. Baik Ustaz, silakan Ustaz. Ummu Syakila di Pasir Putih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, silakan dibuka surat Al-Qari'ah, Bu. Nah, Ustaz. Nah, silakan dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Nah, mad jaiznya lebih dipanjangkan lagi, Bu. Wa ma adraka. Nah, Ustaz.
Wa ma adraka mal qari'ah. Mal qari'ah. Seperti yang pertama tadi. Wa ma adraka mal qari'ah. Udah, Ustaz? Ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nah, ditambah sedikit lagi dengannya Bu pada nun tasydid. Yauma yakunun nasu. Nah, Ustaz. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nah. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Nah, sedikit pada makhraj huruf ain Ibu ya. Kal'ihni. Coba. Yang mana, Ustaz? Huruf ain Bu. Kal'ihni. Wa takunu jibal. Kal ihnil. Ya, kal'ihni. Ihni. Huruf ainnya dijelaskan supaya tidak mirip dengan hamzah. Ihnil. Nah, Ulang lagi, Ustaz. ulang dari awal ayat. Wa takunul jibalu. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Udah, Ustaz? Ya. Fa amma man taqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh. Nah, jangan lupa Bu, dengung pada mim tasdid. Lamanya sama dengan nun tasdid. Wa amman. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Naam, ahsanti barakallahu fiki. Masya Allah, bacaan dah bagus ya Bu ya. Tinggal sedikit tadi pada mad jaiz munfasil yang dipanjangkan 4 harakat tadi agak kurang. Tapi yang terakhir sudah benar Ibu ya. Wa ma adraka. Coba Bu. Coba satu. Wa ma adraka. Wa ma adraka mal qari'ah. Nah, kemudian jangan lupa berhenti pada ta marbuthah, ganti menjadi ha sukun, jelaskan ya. Tadi ayat pertama kedua itu sudah benar, tapi di ayat yang ketiga tadi hanya masih kurang jelas. Samakan dengan yang sebelumnya Ibu ya. Begitu juga dengung pada nun tasydid dan mim tasydid, ditahan selama 2 harakat. Ya, an-nasu wa amma. An-nasu wa amma. Coba Bu. Baca lagi, Ustaz. Nah, satu kata ini aja. 2 kata ini aja. An-nasu wa amma. An-nasu wa amma. Nah, kemudian terakhir pengucapan huruf ain ketika dia berbaris bawah pada kata kal'ihni. Kal'ihni. Coba Bu. Kal'ihni. Jadi kal'i, kal'ihni. Kal'ihni. Ya, jadi huruf ain bedakan dari huruf hamzah Ibu ya. Nah, ini yang perlu dilatih. Yang lainnya alhamdulillah itu sudah sangat bagus. Sudah ada hafalan Al-Quran sebelumnya Bu? Apa, Ustaz? Sudah ada hafalan Al-Qurannya?
Udah Ustaz, tapi belum banyak Ustaz. Udah berapa juz? Belum sampai satu juz Ustaz. Juz amma udah hafal belum? Belum Ustaz. Nah, usahakan untuk Belum sampai menghafalkan amma, Ustaz. juz amma ya Bu ya, minimal juz amma, hafalkan, pahami artinya ya, dan usahakan untuk membaca tafsirannya, insya Allah bisa Ibu nikmati nanti di dalam salat-salat Ibu, begitu juga di waktu luangnya. Nah, barakallahu fiik wa yassarallahu laki. Barakallahu fiik Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair ya Ummu Syakila di Pasir Putih. Silakan yang ingin bergabung kembali 08117530.000 dan 081175454444. Kita akan angkat penelpon biasa dulu ya. Kita selang-seling dulu. Setelah ini baru nanti kembali kita ke telepon WA. Baik, silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Fitriyah. Kelas berapa sayang? Kelas 6. Kelas 6 nanti sama Abu ya, hari Ahad ya. Tahsin anak ya. Kelas 6. Baik Ustaz. Baik, di mana tinggalnya? Fitri ya? Jalan Limbungan Ustaz. Taib, di Limbungan di Rumbai ya, baik. Nanti di hari Ahad ya, ba'da zuhur ya, bersama Abu ya. Ini untuk kelas dewasa ya. Jazakillah khair. Assalamualaikum. Ustaz, Ya. ganti sama Umi aja Ustaz. Oh boleh, kalau Uminya boleh. Silakan, kasih sama Umi. Tunggu ya Ustaz. Iya, silakan. Halo, assalamualaikum, Ibu. Tunggu Ustaz. Iya. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, dengan Ibu siapa Ibu? Ummu Sifa. Ummu Sifa. Iya. Oke, baik, Ummu Sifa. Sudah tahu Ibu yang mau kita apa nih? Yang kita setorkan? Surat Al-Qari'ah ya Iya, Ustaz. surah Al-Qari'ah. Ummu Sifa di Limbungan Rumbai. Silakan Ustaz. Ummu Sifa di Limbungan Rumbai. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. A'udzu billahi minasy syaitonir Lanjut, silakan Bu. Ustaz. Ya, silakan. Silakan Ustaz. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Salam Ustaz. Suaranya jelas Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, suara jelas Bu. Terdengar? Bisa Ustaz di handphone enggak dengar suaranya Ustaz? Nah, silakan dibaca surah Al-Qari'ahnya Bu. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu dibaca surah Al-Qari'ahnya. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu nasu kal-farashil mabthus. Wa takunu jibalu kal-'ihni manfush. Fa'amma man taqulat mawazinuh
فهو في عيشة راضية فأما من خفت موازينه. Nah, sifat hamas pada tad sedikit dijelaskan. Khaffat, begitu juga pada huruf fa. Khaffat mawazinu. نعم. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Naam, ahsanti barakallahu fiki. Masya Allah bacaannya bagus Bu ya, tidak ada yang perlu diperbaiki. Tinggal tingkatkan lagi usahanya untuk menghafal ayat-ayat Quran ya Bu ya. Sudah ada hafalan sebelumnya Bu? Alhamdulillah udah Ustaz. Dah berapa juz? Belum sampai 1 juz, Ustaz, baru sampai surah Al-Burud. Nah, usahakan ya Bu ya. Dah lebih dari setengah juz itu, usahakan selesaikan juz 30. Nggak bisa 30 juz, minimal juz yang ke-30 dihafalkan dan dipahami sehingga bisa Ibu nikmati nanti dalam solat-solat Ibu, begitu juga di dalam waktu luangnya. Nah, ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Wa iyyaki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair Ummu Syifa di Jalan Limbungan Rumbai. Silakan berikutnya di belakang Ummu Syifa 08117530.000 dan 081175454444. Baik, kita akan angkat dari telepon WA dulu ya. Kita selang-seling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dengan siapa Ibu, di mana? Anissa Ustaz. Anissa, Masya Allah. Anissa, kelas berapa Anissa? Kelas 10 Ustaz. Oh, pelajar, Masya Allah. Sekolahnya IT atau negeri? IT Ustaz. Oh, IT, baik. Mudah-mudahan sudah ada modal untuk tahsinnya. Baik, silakan Ustaz. Anissa di mana tadi? Apa Ustaz? Ukhti Anissa di mana? Alamatnya? Di Merpati Ustaz. Oh, di Jalan Merpati. Baik, masih di Pekanbaru. Silakan Ustaz, ada Ukhti Anissa di Jalan Merpati Pekanbaru. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Nah, ini Ukhtuna Anissa pertama kali ya bergabung dengan acara kita ini. Iya Ustaz. Nah, silakan dibuka surat Al-Qari'ah. Udah Ustaz. Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man sakulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Naam, ahsanti barakallahu fiki. Masya Allah bacaan bagus ya untuk Ukhtuna Anissa. Tinggal sedikit ditingkatkan pada pengucapan huruf yang tebal ya, pada huruf qaf. Thaqulat. Coba. Thaqulat. 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 Coba baca dari awal ayat.
Fa'amma man thaqulat mawazinu. فأما من ثقلت موازينه. Naam, ahsanti. Kemudian menjelaskan tasydid pada huruf ra dan menebalkan huruf ra. Aisyatir radiyah. عيشة راضية. Aisyatir radiyah. عيشة راضية. Ya, seperti itu ya. Alhamdulillah bacaannya bagus sekali. Sudah punya hafalan, Ukhtuna Anisa? Udah Ustaz. Udah berapa juz? Alhamdulillah udah 11 juz Ustaz. 3 juz ya? 11 Ustaz. 11, Masya Allah, tabarakallah. Banyak ya? Lancar semua? Alhamdulillah lancar Ustaz. Nah, dipertahankan ya. Masya Allah, ini banyak. Pertahankan yang 11 juz. Ya. Fokuskan pada kelancarannya. Kemudian tambah sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan nanti dalam beberapa tahun ke depan sudah tuntas 30 juz ya. Ya. Ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakillah khair untuk Ukhti An-Nisa ya. Kelas 10 SMA Tahfiz ya. Mudah-mudahan bacaannya mengalirkan pahala juga buat orang tuanya Ukhti An-Nisa di Jalan Merpati. Baik, kita akan lanjut ke peserta kita berikutnya. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Ummu Hanan. Ummu Hanan. Ya. Ummu Hanan di mana Ummu? Di Jalan Melati. Jalan Melati, masih dari Pekanbaru juga ya. Baik, silakan Ustaz. Ada Ummu Hanan di Jalan Melati Pekanbaru. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam Ustaz. Ini pertama kali bergabung ya, Bu, dengan cara ini? Iya. Ya, silakan dibuka surat Al-Qari'ah. Udah. Ya, silakan dimulai, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Mad arid li sukunnya panjangkan 4 harakat, Ibu ya. Kemudian hati-hati pada huruf yang berharakat fathah baris atas, sempurnakan pengucapan fathahnya, vokal A-nya dengan membuka kedua bibir ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nah, pada huruf ya, yakum. Yauma yaqumu. Ya di sini tipis ya, Bu ya. Coba diulangi. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nah. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amman takulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Nah, tasydidnya lebih jelaskan dan ra-nya lebih tebalkan, Bu ya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. 'Ishatir radiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa man khaffat mawazinuh. Ulangi, Bu. Wa man khaffat mawazinuh
hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Hamiyah. Lebih dijelaskan Pak makhraj hanya. Narun hamiyah. Naam, ahsanti barakallahu fiki. Jadi hanya lebih jelaskan dan vokal baris fathah pada hanya sempurnakan supaya hanya tidak kesannya tebal Ibu ya. Jangan hamiyah tapi hamiyah. Naam. Narun hamiyah. Naam, ahsanti barakallahu fiki. Masya Allah bacaan sudah bagus Ibu ya. Sudah hafal juz amma Bu? Sedikit udah Ustaz. Juz amma sudah selesai semua? Atau baru sebagian? Bacanya udah Ustaz, tapi belum ngafalnya baru separuh Ustaz. 6. Hafal baru separuh ya. Nah, yang separuh ini dilancarkan, pertahankan kelancarannya dengan rutin murajaah Anda mengulang hafalannya. Kemudian mulai sedikit demi sedikit ditambah dengan surat yang lain. Mudah-mudahan nanti juz ammanya selesai ya Bu ya, terhafalkan sehingga bisa dinikmati di dalam salat-salatnya. Naam, ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair untuk Ummu Hanan di Jalan Melati. Baik, satu yang terakhir Ustaz ya. Baik, silakan yang terakhir kita masih terima 08117530.000 dan 081175454444. Silakan. Satu yang terakhir kita akan lanjut ke tadabbur ayat-ayat pada surah Al-Qari'ah. Silakan satu lagi untuk peserta yang ingin praktek surah Al-Qari'ah di malam hari ini 08117530.000 atau call WhatsApp-nya di 081175454444. Ada lagi yang ingin praktek? Oke, baik. Ini yang terakhir ya. Kita akan angkat peserta kita yang terakhir. Baik, silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Abu Syifa di Lembungan. Abu Syifa di Jalan Lembungan Rumbai ya, Abu Syifa ya. Naam. Baik. Ya, baik. Silakan Ustaz, ada peserta kita yang terakhir dan satu-satunya ikhwan ya, Abu Syifa di Jalan Lembungan Rumbai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali pertama ya Pak bergabung dengan program kita. Alhamdulillah, beberapa kali. Oh, sudah beberapa kali, Masya Allah, tabarakallah. Nah, silakan berbuka surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. فأما ما ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Nah, Masya Allah. Ahsan, tabarakallahu fiik. Alhamdulillah bacaan bagus ya Pak ya. Sudah hafal juz amma Pak?
Alhamdulillah sudah Ustaz. Sudah ya? Udah berapa juz hafalannya? Alhamdulillah 4 juz Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. 4 juz itu sudah sangat banyak ya Pak ya. Ini menandakan Bapak punya kemampuan dalam menghafal Quran. Jangan lupa syukuri nikmat ini dengan menjaga hafalannya, ya, pertahankan hafalannya dengan rutin murajaah. Kemudian sedikit demi sedikit ditambah dengan hafalan yang baru. Biasakan membaca hafalannya dalam sholat, begitu juga di waktu luang. Mudah-mudahan nanti suatu saat Bapak bisa menyelesaikan semuanya. Barakallahu fiik wa yassarallahu laka. Jazakumullah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Syifa di Limbungan Rumbai ya, sebagai peserta kita yang terakhir di malam hari ini. Baik, kita cukupkan. Ada 4 peserta akhwat tadi dan ditutup dengan peserta ikhwan. Ada Abu Syifa ya. Jazakumullah khair untuk semuanya yang sudah berkesempatan ikut praktek. Yang belum berkesempatan, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bergabung kembali. Kini kita akan tutup dengan segmen yang ketiga. Ini dia untuk tadabbur ayat-ayat yang terkandung dalam surah Al-Qari'ah. Tafadhal masykura ya Ustazana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM, para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an, di penghujung ayat ini sebelum kita tutup, sedikit kita berusaha untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an yang ada di surat Al-Qari'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabathuth, pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung pada hari itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridai atau yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, sedangkan orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya kelak adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Ini surat Al-Qari'ah. Kalau kita lihat dan membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan ya, ada beberapa surat yang dinamai, ada beberapa surat ya yang berbicara tentang hari kiamat, yang hari kiamat itu dinamakan dengan istilah-istilah yang dengan istilah tersebut diberikan nama terhadap suratnya. Sebagai contoh di sini Al-Qari'ah, surat ini diberi dengan nama Al-Qari'ah. Al-Qari'ah adalah hari kiamat. Begitu juga ada namanya surat Al-Haqqah. Al-Haqqah ini juga merupakan salah satu dari nama hari kiamat. Begitu juga ya, ada surat Al-Ghashiyah, ini juga salah satu dari nama hari kiamat. Kalau kita membaca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari kiamat dengan beberapa nama, ya, dengan beberapa nama dan sifat. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Penamaan hari kiamat dengan nama-nama tersebut, dengan lapas-lapas yang menggetarkan hati, ini menunjukkan betapa huru-hara yang terjadi pada hari kiamat itu sangatlah dahsyat sekali, yang menyebabkan kita selaku mukmin kalau mentadabburi dan membaca ayat-ayatnya serta mentadabburinya di dalam kehidupan kita, maka itu akan mendatangkan dan menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran kita terhadap hari tersebut, sehingga membuat kita sadar dan mempersiapkan diri untuk menghadapi terjadinya hari tersebut. Maka kita lihat surah Al-Qari'ah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Qari'ah, hari kiamat. Dinamakan dengan hari kiamat dengan Al-Qari'ah, itu disebutkan oleh para ulama
dinamakan summiyatil qiyamatu bil qari'ah, dinamakan hari kiamat itu dengan al-qari'ah, ya. Kenapa? Li'annaha taqra'ul qulub wal asma' bi ahwaliha wa syada'idiha. Karena dia menghentakkan pendengaran kita, ya, dengan menghentakkan dan menggetarkan hati kita dan pendengaran kita dengan huru-haranya, ya, dengan ketakutan yang terjadi padanya. Fatabza'un nas wa tudhiluhum li'idhami ma yaqa'u fiha min ahdas. Sehingga membuat manusia terkejut, ya, takut karena begitu besarnya peristiwa yang terjadi di dalamnya. Ya. Al-qari'ah itu artinya kalau dari segi bahasa ad-darbu 'ala syai' biquwwah, ya, pukulan yang kuat terhadap segala sesuatu. Dinamakan hari kiamat dengan al-qari'ah karena memang dia memberikan pukulan yang kuat dan keras, ya, ketukan yang kuat dan keras terhadap pendengaran kita, terhadap hati kita, sehingga menggetarkan jiwa dan menghentakkan hati. Itulah hari kiamat. Dan memang kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, begitu juga ditambah dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan, ya, tentang gambaran kejadian dan huru-hara pada hari kiamat, itu akan membuat kita semakin takut. Timbul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga kita tidak akan berani untuk berbuat maksiat kepada Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, seperti di awal surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai umat manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya kegoncangan yang terjadi pada hari kiamat itu sangatlah besar. Sehingga terjadi huru-hara yang menyebabkan suasana mencekam, digambarkan oleh Allah di dalam ayat berikutnya, yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu ketika kalian melihat kejadian pada hari kiamat, maka di saat itu saking terkejutnya umat manusia, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wanita yang menyusui bayinya, dia akan lupa lalai terhadap bayinya, enggak peduli terhadap bayinya, enggak sadar dengan keberadaan bayinya, karena sudah disibukkan oleh huru-hara pada hari tersebut. Bahkan watada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Bahkan wanita yang hamil pada saat terjadinya hari kiamat tersebut akan menggugurkan kandungannya. Saking takutnya, mencekamnya dan terkejutnya dia dengan keadaan pada hari kiamat tersebut, sampai-sampai dia yang lagi hamil menyebabkan terjadi keguguran pada kehamilannya. Bahkan yang lebih parah lagi, wataron nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Kata Allah, kalian akan melihat umat manusia pada waktu itu seolah-olah mereka dalam keadaan mabuk, padahal mereka bukanlah orang yang lagi mabuk, akan tetapi itu adalah karena adzaballahi syadid, karena mereka melihat betapa besar dan kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat, ya, melihat dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat, itu akan menimbulkan taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Itu akan menggetarkan jiwa dan kulitnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita membaca Al-Qur'an dan mentadabburi ayat Al-Qur'an, karena ini akan menimbulkan rasa takut kita kepada Allah. Ini yang akan membuat kita bertambah keimanannya, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa banyak Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang hari kiamat, bahkan disebutkan, dinamai hari kiamat itu dengan berbagai nama? Jawabannya agar kita, ya, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari tersebut. Kita tidak menganggap remeh tentang kejadian hari kiamat tersebut. Justru mempersiapkan diri dengan melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari kiamat tersebut adalah hari yang sangat dahsyat dan maha dahsyat, yang akan membuat seseorang tidak peduli lagi dengan orang lain, hanya mementingkan dirinya sendiri. Bahkan para anbiya dan para rasul pun mengatakan ketika umatnya meminta tolong kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka, jawaban mereka hanyalah nafsi, nafsi. Aku memikirkan diriku, diriku, diriku. Hanya satu yang bisa berusaha untuk memberikan syafaat,
meminta pertolongan kepada Allah untuk umat manusia, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat itulah yang disebut dengan istilah asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar yang hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW, kesempatan yang hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umat manusia yang lainnya, bahkan para anbiya dan para rasul, mereka mementingkan diri sendiri, bahkan mengatakan nafsi nafsi. Dan itu karena begitu dahsyatnya kejadian pada hari kiamat. Maka Allah ingin menarik perhatian kita agar mau memikirkan dan mentadabburi tentang ayat-ayat yang bercerita tentang hari kiamat. Maka Allah mengatakan Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah kamu itu apa itu hari kiamat? Maka di sini kita melihat Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang penyebutan tentang hari kiamat. Ya, gunanya apa? Gunanya ingin menarik perhatian kita. Justru Allah ingin memberitahu dan mengisyaratkan ini tentang betapa besarnya huru-hara dan dahsyatnya kejadian pada hari kiamat. Kemudian di ayat berikutnya Allah ingin sedikit menggambarkan, menceritakan tentang huru-hara pada hari kiamat tersebut, yaitu yauma yakunun nasu kal farashil mabathus. Pada hari kiamat, keadaan umat manusia pada saat itu yakunun nasu kal farashil mabathus. Umat manusia seolah-olah mereka itu seperti anai-anai yang bertebaran. Anai-anai yang bertebaran. Bahkan di dalam ayat yang lain seperti di dalam surat Al-Qamar Allah mengatakan ka'annahum jaradum muntashir. Ya, ka'annahum jaradum muntashir. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qamar ya mengatakan tentang mereka yakhrujuna minal ajdas ka'annahum jaradum muntashir. Umat manusia keluar ya dari kuburan-kuburan mereka ka'annahum jaradun muntashir, seperti jaradun, yaitu seperti belalang-belalang, muntashir yang bertebaran ya. Khusy'an absaruhum yakhrujuna minal ajdath ka'annahum jaradun muntashir. Keadaan umat manusia pada hari kiamat di dalam ayat lain Allah mengatakan khusy'an absaruhum, yaitu pandangan mata mereka menunduk. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakhrujuna minal ajdath, mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keluar dari kuburan mereka ka'annahum jaradun muntashir. Seperti belalang-belalang yang bertebaran. Sekali lagi ini menunjukkan betapa dahsyatnya kejadian pada hari kiamat, sehingga akan menarik perhatian orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berani menantang perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kal farashil mabathuth, ya. Manusia pada hari itu seperti anai-anai yang bertebaran. Ai fintisharim wa tafarruqim wa dhahabim wa maji'ihim min hayratihim mimma hum fi. Yaitu menggambarkan tentang bertebarannya mereka, terpisah-pisahnya mereka, ada yang datang, ada yang pergi, mereka kebingungan karena keadaan yang mereka hadapi pada saat itu. Ka'adahum farashum malbathus. Keadaan mereka seperti anai-anai yang bertebaran. Kalau kita melihat sekumpulan anai-anai, kita akan melihat betapa kacaunya keadaan mereka, tidak teratur. Ya, begitulah gambaran keadaan umat manusia pada hari kiamat kelak. Ka'annahum jaradum muntashir, begitu juga seperti belalang-belalang yang bertebaran. Kalau kita melihat sebuah kebun ya yang di situ datang hama belalang, maka jumlah belalang yang begitu banyak ketika mereka bertebangan ya, kita akan melihat mereka begitu ya bertebaran tanpa dalam keadaan kacau balau. Begitu juga keadaan umat manusia pada hari kiamat. Nah, kemudian watakunul jibalu kal ihnil manfush. Bahkan pada hari itu gunung-gunung layaknya seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Bulu-bulu yang dihamburkan. Kalau kita melihat ada sekumpulan bulu, kemudian kita hamburkan ke udara, maka kita akan melihat bulu-bulu itu akan bertebaran ya dengan tidak teratur. Begitulah keadaan pada hari kiamat kelak. Gunung-gunung yang merupakan simbol ya kekuatan, keteguhan ya yang begitu kuat ya,
yang begitu tinggi dan besar dan kuat, kokoh, namun pada saat terjadinya hari kiamat, dia itu kehilangan kekuatannya sehingga seolah-olah dia seperti bulu-bulu yang dihamburkan bertebaran di angkasa. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ada pesan daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ingat, bahwasanya kita umat manusia yang kecil dibandingkan gunung, tidak pantas bagi kita untuk menyombongkan diri. Apalagi seolah-olah kita tidak memperdulikan dan tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Padahal kejadian huru-hara pada saat itu sangatlah dahsyat. Apa yang kita sombongkan? Jangankan kita umat manusia, gunung yang begitu besar saja ketika terjadi hari kiamat, yang terjadi adalah mereka ya kehilangan kekuatannya sehingga seolah-olah seperti bulu yang dihamburkan. Maka inilah ya yang kalau seandainya ayat ini ditadabburi oleh umat manusia, oleh seorang muslim, ini akan membuat dia akan tunduk kepada Allah, akan sadar betapa lemahnya dirinya, ya, dan betapa butuhnya dia terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Ya. Kalau gunung yang begitu besar akan hancur bertebaran, ya, bahkan bertebangan seperti layaknya bulu-bulu yang dihamburkan, maka bagaimana seorang manusia mereka tertipu dengan kehidupan ini, ya, menyibukkan dirinya tenggelam dalam kenikmatan dunia dan tidak mau berpikir untuk mempersiapkan perbekalannya untuk akhirat, untuk menghadapi terjadinya hari kiamat. Padahal dia adalah makhluk yang lemah, yang tidak akan sanggup untuk menghadapi itu. Dan dia pasti akan mengalami keadaan tersebut. Maka kalau kita mentadabburi ayat ini, pasti kita akan mendapatkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan membuat kita semakin takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan berikutnya akan ada pertanggungjawaban. Apa yang kita lakukan di dunia akan diperhitungkan oleh Allah, akan dihisab oleh Allah, dan akan ditimbang pada timbangan amalan kita kelak di akhirat. Maka Allah lanjutkan kejadian yang akan dihadapi oleh umat manusia setelah hari kiamat tersebut. Apa dia? فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Maka siapa yang berat timbangan amalannya pada hari kiamat tersebut, maka keadaannya adalah fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi, kehidupan yang memuaskan. Dan ini adalah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan. Orang yang dalam kehidupan dunia berusaha untuk memperbanyak amal ketaatannya, memperbanyak kebaikannya, kesalihannya, demi untuk memupuk sebanyak mungkin pahala, yang mana pahala ini yang akan memberatkan timbangan amalan kebaikannya kelak di akhirat. Maka di saat amalannya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan timbangan kebaikannya akan lebih berat. Itu yang akan membuat dia mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat memuaskan, kehidupan yang sangat dia ridhai. Dan dia akan mensyukuri ketika hidup di dunia dia mengisi waktunya dengan ketaatan kepada Allah. Maka inilah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berhasil sebenarnya. Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun, kata Allah dalam ayat yang lain. Siapa yang timbangan amalan kebaikannya berat, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang sukses sebenarnya. Karena kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika seseorang selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang dijauhkan dirinya dari jilatan api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang sukses sebenarnya. Adapun kesuksesannya
Ya, dalam pencapaian dunia itu tidaklah terhitung kesuksesan yang sejati, bukanlah kesuksesan yang hakiki. Dia hanyalah kesuksesan yang sesaat saja. Karena dunia akan ditinggalkan, maka kesuksesan yang dia gapai dalam kehidupan dunia itu tidak berarti. Makanya Allah mengingatkan di dalam akhir ayat, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan kehidupan dunia tiada lain tiada bukan kecuali hanyalah perhiasan yang menipu. Orang yang tenggelam dan kehidupan dunia, sibuk dengan kenikmatan dunia, tidak memikirkan akhirat, tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi terjadinya hari kiamat, maka sebenarnya dia adalah orang yang tertipu. Dia rela menghabiskan hidupnya, umurnya, semua yang dia miliki demi untuk mengejar dunia. Padahal dunia hanya sementara, akan dia tinggalkan. Namun dia melupakan kehidupan abadinya yang akan dia nikmati untuk selama-lamanya. Maka ini adalah orang yang merugi. Nah, orang yang memiliki kesadaran untuk memperbanyak amal ketaatan, biar timbangan amalannya kelak di akhirat berat, ini adalah orang yang beruntung. Maka dia akan mendapatkan balasan daripada Allah berupa kehidupan yang sangat memuaskan. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Sedangkan orang-orang yang ringan timbangan amalan kebaikannya ketika ditimbang kelak di hari kiamat, maka fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ini adalah orang-orang yang merugi. Kata Allah di dalam ayat lain, wa man khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Sedangkan orang-orang yang ringan timbangan amalan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi disebabkan kezaliman yang mereka lakukan terhadap diri mereka. Ya merugi. Karena mereka tidak mendapatkan ganjaran pahala yang besar daripada Allah. Mereka tidak mendapatkan surga Allah, justru dicampakkan ke dalam neraka Allah, wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Maka yang menyebabkan timbangan amalan kita berat itu adalah amal ketaatan. Yang terberatnya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan amal kebaikan yang lainnya. Ini yang akan memberatkan amal timbangan kita. Begitu juga yang membuat timbangan amalan kita itu ringan adalah dosa syirik kepada Allah. Dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Maka ini adalah merupakan isyarat dan peringatan daripada Allah. Jangan sampai kita terjatuh dalam larangan Allah. Khususnya dosa-dosa besar. Yang paling bahayanya adalah berbuat syirik kepada Allah. Karena kalau kita sudah jatuh dalam kesyirikan, tidak pernah bertobat kepada Allah, mati dalam keadaan musyrik, maka tidak ada harapan untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Justru fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Kata Allah, narun hamiyah. Neraka yang apinya sangat panas dan menyala-nyala. Ini adalah balasan bagi mereka yang hidup di dunia ini penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak mereka akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka hawiyah, ke dalam neraka Allah. Neraka yang tidak ada tidak ada kebaikan yang bisa diharapkan di dalamnya. Tidak ada kemewahan, tidak ada kenikmatan. Yang ada adalah kesengsaraan yang berkepanjangan, bahkan tidak ada habisnya. Maka kita selaku mukmin diberikan oleh Allah akal, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab sucinya, agar kita berpikir, kita membaca. Sehingga dengan kita membaca dan berpikir, kita akan memahami hakikat kehidupan kita sekarang di dunia. Untuk apa kita di dunia? Apa yang harus kita lakukan? Dan kemana kelak perjalanan hidup kita lanjutkan? Dan di mana finish terakhir dari kehidupan kita kelak? Tujuan kita kemana? Itu digambarkan di dalam Al-Quran. Maka sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, agar kita hidup
di atas ilmu, agar kita hidup di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tahu kita hidup di dunia untuk apa yang harus kita lakukan, dan kemana perjalanan hidup kita. Kita tahu tujuan kita kemana. Sehingga kita mempersiapkan diri kita untuk tetap berada pada rambu-rambunya, pada lintasannya, pada jalurnya. Tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, tidak meleset dari tujuan perjalanan kita. Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke kampung halaman kita yang sebenarnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, membaca Al-Qur'anul Karim itu akan menambah keimanan kita kepada Allah. Semakin membuat kita bertawakal kepada Allah, sehingga kita berusaha untuk mentaati Allah dan menyerahkan urusan kita hanya kepada Allah. Dan itulah mukmin yang sejati. Kata Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman, apabila disebutkan kepada mereka nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka akan bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, akan bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dengan demikian mereka adalah orang-orang yang akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, mari kita bersama-sama berusaha untuk selalu mengkhususkan waktu kita membaca kitabullah, mentadabburi ayat-ayat Allah. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk tetap terus berada di atas jalannya sampai kita bertemu dengannya kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ini bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kebenaran datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sementara kesalahan dan kekhilafan datang dari diri kami pribadi karena kebodohan kami. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun, kepada kaum muslimin dan muslimat kami minta maaf. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada pembimbing kita Al-Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala yang sudah menutup perjumpaan kita ini dengan segmen tadabbur ayat-ayat pada surah Al-Qari'ah. Baik kaum muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan menambah keimanan kita dan khazanah pengetahuan kita terhadap Al-Quran. Kita sudah mengkaji surah Al-Qari'ah dan insyaallah untuk surah Al-Adiyat di kesempatan berikutnya. Semoga Allah mudahkan perjumpaan kita berikutnya. Dan kaum muslimah mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita cukupkan untuk kajian kita di malam hari ini, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.